Duit di Asabri itu adalah uang tabungan hari tua dan uang pensiunnya prajurit TNI Polri. Sekarang Kemenkyu mau ambil alih penyaluran. Ada apa? Jangan. Beberapa pekan terakhir, PT Taspen mendapat sorotan publik atas pelanggaran hukum dugaan investasi fiktif yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Taspen. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendesak pengelolaan dana hari tua secara prudent, alias dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Hendrik Lowerisa mengatakan jika dana yang besar tidak dikelola secara prudent, maka potensi kebocorannya semakin tinggi. Di sisi lain, jajaran Komisaris Taspen perlu melakukan pengawasan yang optimal. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator juga harus berperan maksimal dalam mengawasi perusahaan di bidang asuransi. Buat apa komisaris dibayar dengan fasilitas gaji atau remunerasi yang begitu besar dengan fasilitas yang sangat memadai tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Demikian juga dengan regulator dalam hal ini adalah OJK. Berkali-kali skandal yang terjadi perusahaan-perusahaan asuransi ini kan mau menyampaikan kepada kami bahwa ada semacam kelalaian sistemik yang terjadi, baik dari sisi pengawas-pengawas internal maupun pengawas-pengawas eksternal. Dan kami berharap kepada jajaran direksi yang saat ini yang baru, supaya mereka dapat melaksanakan amanah mereka sebagai pengurus perseroan dengan baik, mengelola perusahaan negara yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun dan tabungan hari tua yang mengelola begitu besar dana dari ASN di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus investasi fiktif Taspen yang membuat negara merugi hingga ratusan miliar rupiah. KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yakni Dirut Nonaktif PT Taspen Nicholas Stefanus Kosasi, serta Dirut PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJBP berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun PNS, TNI, Polri yang selama ini dikelola oleh Taspen dan Asabri. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, rencana Kemenkyu melalui DJBP mengambil alih pembayaran dana pensiun dari PNS, TNI, Polri harus dikaji dasar hukumnya karena dana pensiun yang ada di Asabri merupakan tabungan hari tua serta merupakan asuransi sosial. Duit di Asabri itu adalah uang tabungan hari tua dan uang pensiunnya prajurit TNI Polri. Sekarang Kemenkyu mau ambil alih penyaluran. Ada apa? Jangan lupa ini adalah asuransi sosial. Dananya disebut dana amanah. Dengan kemudian bahwa betul harus ada perbaikan di Taspen dan juga Asabri, iya. Tetapi kan konstruksi, karena kalau kita lihat hasil keuntungan investasi itu juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan selama ini begitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa di kasus Asabri tadi ada uang potongan gaji prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan para aparat kepolisian Republik Indonesia di seluruh tanah air. Setiap bulan dari gaji PNS, TNI Polri dipotong 8%. Lebih lanjut, Rieke menegaskan dana pensiun dari PNS, TNI, dan Polri tidak membebani APBN. Karena dana pensiun itu berasal dari potongan gaji sebesar 8% di setiap bulannya. Menelisik kasus di PT Taspen, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap petinggi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen Persero dengan tersangka ex-direktur utama PT Taspen Antonius Kosasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penyidik akan memeriksa Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan KSEI, Hartati Handayani.
Kamis tanggal 10 April tahun 2025 KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kegiatan investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika, dalam keterangannya, Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi PT Taspen yaitu Kosasi bersama Ekiawan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT Insight Investment Management. Keduanya diduga telah melakukan investasi fiktif pada dana PT Taspen senilai 1 triliun rupiah sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 200 miliar rupiah. Berdasarkan data KPK, perusahaan yang paling banyak menerima keuntungan dari kasus investasi fiktif tersebut adalah PT Insight Investment Management (IIM), yaitu sebesar 78 miliar rupiah. Selain PT Insight Investment Management, perusahaan lain yang menerima keuntungan adalah PT Valburi Sekuritas Indonesia (VSI) sebesar 2,2 miliar rupiah, PT Pacific Securitas PS sebesar 102 juta rupiah, dan PT Sinarmas Sekuritas SS sebesar 44 juta rupiah. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pun mengatakan, penyidik masih mendalami peran tiap perusahaan tersebut dalam pengelolaan dana investasi 1 triliun rupiah milik PT Taspen. Lembaga anti rasuah tersebut mengklaim akan turut menjerat semua orang yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Itu sedang kami dalami perannya seperti apa. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan, atau hanya dilewatkan saja dan tak ada niat jahat, kata Asep.